Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ya, kayaknya begini lebih bagus teman-teman sekalian, tapi kayaknya masih ada yang kurang. Oke, jadi pada video kali ini teman-teman sekalian, saya ingin membacakan sejarah terbentuknya Kabupaten Wajo. Ini menurut Google, jadi bukan menurut saya ya. Ini menurut Google. Oke, kita langsung saja bacakan. Wajo berarti bayangan atau bayang-bayang, yaitu wajo-wajo. Di bawah bayang-bayang, wajo-wajo bahasa Bugis artinya pohon bajo. Diadakan kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin adat yang sepakat membentuk kerajaan Wajo. Perjanjian itu diadakan di sebuah tempat yang bernama Tosora, yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan Kabupaten Wajo. Ada versi lain tentang terbentuknya Wajo, yaitu kisah Weta Dampali, seorang putri dari kerajaan Luwu yang diasingkan karena menderita penyakit kusta. Beliau dihanyutkan hingga masuk ke daerah Tosora. Kawasan itu kemudian disebut dengan Majauleng. Berasal dari kata maja, artinya jelek atau sakit. Oli artinya kulit. Konon kabarnya beliau dijilati kerbau belang di tempat yang kemudian dikenal sebagai Sakoli. Sake artinya kuli, oli artinya kulit. Sehingga beliau sembuh. Saat beliau sembuh, beserta pengikutnya yang setia, ia membangun masyarakat baru. Hingga suatu saat datang seorang pangeran dari Bone, ada juga yang mengatakan dari Sopeng, yang beristirahat di dekat perkampungan Weta Dampali. Singkat kata, mereka kemudian menikah dan menurunkan raja-raja Wajo. Wajo adalah sebuah kerajaan yang tidak mengenal sistem Tomanurung, sebagaimana kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada umumnya. Tipe kerajaan Wajo bukanlah feodal murni, tetapi kerajaan efektif atau demokrasi terbatas. Kebesaran tanah Wajo pada masa dahulu termasuk kemajuannya di bidang pemerintahan, kepemimpinan, demokrasi, dan jaminan terhadap hak-hak rakyat. Adapun konsep pemerintahan adalah: satu, kerajaan; yang kedua, republik; ketiga, federasi, yang belum ada duanya pada masa itu. Hal tersebut semuanya ditemukan dalam lontar suku Wajo. Sebagaimana yang diungkapkan bahwa beberapa nama pada masa kerajaan Wajo yang berjasa dalam mengantar tanah Wajo menuju kepada kebesaran dan kejayaan. Antara lain: 1. Petalatiringeng, Totaba Arung, Simattempola. 3. Mungkace, Toadamang. Yang keempat, Latan Rilai, Tosengeng. Yang kelima, Lasangkuru Patau. Yang keenam, Lasalewangeng, Totantirua. Yang ketujuh, Lamak Dukeleng, Dain Simpuang, Arung Singkang, pahlawan nasional. Yang kedelapan, Lafariwusi, Tomak Dualem. Dan masih banyak lagi nama-nama yang berjasa di Wajo yang menjadi peletak dasar kebesaran dan kejayaan Wajo. Beberapa versi tentang kelahiran Wajo, yakni: yang pertama, versinya Puang Rilampulungeng; kedua, Puang Ritimpengeng; tiga, versi Cinnon Tabi; keempat, versi Boli; kelima, versi kerajaan Cina; dan keenam, versi masa kebataraan; yang ketujuh, versi masa kearung matoaan. Dari versi tersebut disepakati yang menjadi tahun daripada hari jadi Wajo ialah versi Boli, yakni pada waktu pelantikan Batara Wajo pertama Latan Ribali tahun 1399. Di bawah pohon besar, pohon Bajo, tempat pelantikan sampai sekarang masih bernama Wajo-Wajo di daerah Tosora, Kecamatan Majauleng. Terungkap bahwa pada mulanya Latan Ribali bersama saudaranya bernama Latan Ritipe diangkat sebagai Arung Cinnon Tabi, menggantikan ayahnya yang bernama Lafatiroy. Akan tetapi dalam pemerintahannya, Latan Ritipe sering berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya yang diistilahkan narempekengi bicara tawe. Maka Latan Ribali mengasingkan dirinya ke Penrang sebelah timur Tosora
dan menjadi Arung Penrang. Akan tetapi tak lama kemudian dia dijemput rakyatnya dan diangkat menjadi Arung Mata Eso di Kerajaan Boli. Pada upacara pelantikan di bawah pohon bajo, terjadi perjanjian antara Latan Ribali dengan rakyatnya dan diakhiri dengan kalimat Batare mani tumena najan citta tane mani riawana. Artinya hanya batara langit di atas perjanjian kita dan bumi di bawahnya. Naritellana peta Latan Ribali peta Batara Wajo. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka dirubahlah istilah Arung Mata Eso menjadi Batara, dan kerajaan baru didirikannya yang cikal bakalnya dari Kerajaan Boli menjadi Kerajaan Wajo, dan Latan Ribali menjadi Batara Wajo yang pertama. Sedangkan untuk menentukan tanggal hari Wajo dikemukakan beberapa versi. Yang pertama, versi tanggal 18 Maret ketika armada Lamat Dukeleng dapat mengalahkan armada Belanda di pengairan Pulau Barang dan Kodingareng. Versi kedua, tanggal 29 Maret ketika dalam peperangan terakhir Lamat Dukeleng di Lagosi dapat memukul mundur pasukan gabungan Belanda dan sekutu-sekutunya. Yang ketiga, versi tanggal 16 Mei ketika Lasangkuru Patau bergelar Sultan Abdurrahman Arung Matoa Wajo memeluk agama Islam. Yang keempat, versi ketika Andi Nindong Randang Tua Wajo menyatakan di depan Dr. Samratulangi dan Lantok Daim Pasewang disengkang pada tahun 1945 bahwa rakyat Wajo berdiri di belakang Negara Kesatuan Indonesia. Dari versi tersebut, disepakati yang menjadi tanggal daripada hari jadi Wajo ialah versi tanggal 29 Maret. Karena sepanjang sejarah belum pernah ada pejuang yang mampu mengalahkan Belanda pada pertempuran terakhir. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1741. Dengan perpaduan dua versi tersebut di atas, maka disepakati hari jadi Wajo ialah tanggal 29 Maret 1399. Jadi teman-teman sekalian, itulah tadi sejarah terbentuknya Kabupaten Wajo. Oke teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian dulu pada video kali ini. Insya Allah berikan sarannya teman-teman, tinggalkan di kolom komentar. Kita akan membacakan lagi. Dan video ini saya buat sesuai dengan permintaan teman saya. Katanya cobalah bacakan tentang sejarah terbentuknya Kabupaten Wajo. Nah, dan silakan teman-teman yang ingin dibacakan sejarah atau kisah kampungnya atau bahkan kisah hidup teman-teman sekalian, silahkan kirim ke Instagram saya, yaitu Afka_ yaitu garis bawah seperti ini, kemudian 91. Ini seperti ini gambarnya teman-teman sekalian. Oke, atau bahkan silakan apakah ada cerita-cerita teman yang saya ingin bacakan di channel ini, silahkan kirim ke Instagram saya teman-teman sekalian. Apakah ada kisah hidup teman sekalian atau cerita teman, atau teman-teman punya teman yang ceritanya agak lucu atau apalah cerita horor pun, insya Allah saya akan ceritakan di channel ini teman-teman sekalian. Oke, saya kira cukup dulu. Saya mohon maaf apabila dalam pembacaan saya ada yang kurang efektif atau kurang jelas. Dan ini menurut Mbah Google, ini bukan menurut saya ya teman-teman sekalian. Jadi saya baca di Google juga tentang sejarah terbentuknya Kabupaten Wajo, salah satu kabupaten yang terletak di Sulawesi Selatan. Oke teman-teman sekalian, saya kira cukup dulu. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.